Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai tag meta dan hubungannya dengan search engine optimization. Search engine optimization atau SEO adalah cabang ilmu yang mengoptimalkan halaman situs kita agar bisa tampil dengan baik pada search engine, sehingga kita bisa mendapatkan traffic organik dari search engine tersebut. Sebagai contohnya, kita coba buka search engine yang paling banyak digunakan pada saat ini, yaitu Google. Kita coba mencari dengan kata kunci MDN, fixing di internet. Nah, di sini kita mendapatkan hasil pertamanya adalah blog MDN dengan judul We are fixing the internet, join us, the Mozilla blog. Kemudian di bagian bawah judul ada keterangan singkatnya, For over 2 decades, Mozilla has worked to build the internet into a global public, dan seterusnya. Nah, pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya agar halaman kita bisa masuk ke Google dan dapat ditampilkan dengan benar seperti ini? Sehingga setiap kali ada yang mencari kata kunci tertentu, Google akan menampilkan situs kita, dan kita akan mendapatkan traffic organik dari pencarian tersebut. Untuk lebih mengerti mengenai hal ini, kita klik ke halaman blog Mozilla. Lalu kita tekan Ctrl U untuk view source atau melihat kode HTML dari halaman ini. Sekarang kita bandingkan dengan hasil pencarian Google. Judul yang ditampilkan oleh Google ini berasal dari tag title. Kita cari tag title-nya ya. Nah, udah ketemu di sini. Kita bisa baca konten dari title dan membandingkannya dengan judul dari hasil search Google. We are fixing the internet, join us, the Mozilla blog. Sama persis ya. Dan kemudian untuk keterangan dari hasil pencarian Google, bisa kita bandingkan dengan isi meta description. Kita cari dahulu meta description dari source blog MDN. Nah, udah ketemu. Kita lihat isinya. For over 2 decades, the Mozilla has worked to build the internet into a global public. Oke, sama ya dengan hasil dari Google. Hanya saja setelah into a global public, dari Google ada melakukan perubahan sedikit agar hasilnya lebih optimal dan lebih menarik bagi yang melakukan pencarian. Di sini kita bisa melihat bahwa sebagai pembuat dokumen HTML, kita bisa memberikan sugesti kepada Google mengenai bagaimana cara menampilkan situs kita di hasil pencariannya. Untuk bagian judul bisa kita taruh pada tag title, sedangkan untuk keterangan bisa kita taruh pada meta description. Namun perlu diingat bahwa Google juga memiliki algoritma yang tersendiri untuk melakukan optimisasi terhadap hasil pencariannya. Jadi walaupun kita memberikan sugesti melalui metadata dan title, nantinya Google sendiri yang akan memutuskan bagaimana cara menampilkan halaman kita. Terkadang Google akan mengganti judul atau deskripsi kita dengan hasil yang diambil dari konten agar lebih menarik. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tag meta, kita bisa melakukan pencarian di Google dengan kata kunci HTML meta. Lalu kita klik referensi dari w3schools.com. Di sini kita bisa melihat contoh metadata yang diperlukan di dalam halaman HTML. Dimulai dari chart set yang telah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian description dan keywords yang akan kita gunakan untuk SEO. Sedangkan metadata author akan menjelaskan mengenai nama penulis dokumen HTML ini. Metadata author ini sifatnya opsional ya. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Karena pengaruhnya sangat minimal. Dan yang terakhir adalah viewport. Kita copy contoh metadata dimulai dari description hingga viewport.
dan kita paste ke kode kita di bagian bawah dari meta charset. Lalu kita bisa mengubah konten dari metadata description menjadi Alice Adventure in Wonderland is a novel written by Lewis Carroll. Kemudian untuk metadata keyword, kita bisa mengganti kontennya menjadi Alice, Wonderland. Keywords ini adalah kata kunci yang dimasukkan oleh pencari pada saat menggunakan Google. Kita bisa memberikan banyak keywords dalam satu dokumen, dan masing-masing keywords dipisahkan dengan tanda koma. Dengan menambahkan metadata keywords, maka kita memberikan sugesti kepada Google agar apabila ada yang sedang mencari Alice atau Wonderland, maka Google akan menampilkan halaman kita sebagai hasil pencarian. Namun perlu kita ingat juga ya, bahwa di luar sana sudah banyak halaman HTML lain, dan semua halaman HTML ini juga memberikan sugesti kepada Google. Maka Google akan memilih hanya halaman terbaik yang ditampilkan di halaman pertama hasil pencarian. Dalam hal ini, tentunya halaman yang bisa memberikan informasi yang benar-benar sedang dicari oleh pencari tersebut. Oleh karena itu, kita sangat disarankan untuk menuliskan keyword hanya untuk kata kunci yang sangat berhubungan dengan konten yang sedang kita sajikan. Sebagai contoh, apabila saya sedang membuat halaman HTML untuk video ini, maka saya bisa memberikan keyword seperti belajar HTML, tag meta, metadata, SEO, dan hal-hal lain yang masih dibahas di dalam video ini. Namun saya tidak boleh memberikan keywords yang tidak ada hubungannya dengan konten, misalnya seperti makanan, pakaian, kucing, dan lain-lain. Karena search engine akan memberikan penalti terhadap keywords yang tidak sesuai. Untuk metadata author, bisa kita isikan dengan nama penulis dokumen HTML, misalnya bisa saya isi dengan Skyson, atau nama saya sendiri David. Namun metadata ini tidak memiliki pengaruh yang besar terutama untuk SEO, sehingga jarang digunakan. Metadata viewport akan kita bahas secara khusus setelah ini. Untuk sementara kita lanjutkan dahulu ke tag title. Tag title ini akan menjadi judul utama dari hasil pencarian Google. Jadi kita isikan dengan judul utama halaman kita, yaitu Alice Adventure in Wonderland. Kita perhatikan di sini bahwa kita menuliskan judul utama 2 kali ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan elemen title di dalam head, dan yang kedua adalah dengan menggunakan elemen header di dalam body. Kita simpan kode HTML kita, lalu kita tekan refresh pada browser kita. Untuk meta keywords, description, dan author tidak ada perubahan pada tampilan halaman HTML. Namun untuk bagian title akan dituliskan oleh Chrome pada bagian tab, bisa dilihat di sini. Sebagai tambahan aja, kita juga bisa menggunakan huruf Unicode di dalam tag title. Contohnya kita copy emoticon dari header 1 ke dalam title. Kita save dan kita refresh. Bisa dilihat pada judul bahwa kita sudah menggunakan emoticon juga. Sekarang kita bahas mengenai metadata viewport. Dengan menggunakan viewport, kita bisa mengatur berapa bagian dari layar yang bisa digunakan untuk menampilkan konten kita. Hal ini sudah menjadi penting karena pada saat ini orang-orang yang mengakses halaman HTML kita sudah tidak hanya menggunakan desktop komputer atau laptop lagi, melainkan sudah lebih banyak yang menggunakan smartphone dan tablet. Dengan semakin banyak jenis perangkat yang digunakan, ukuran layarnya pun semakin banyak berbeda. Kita pun mesti memberikan pengaturan agar browser bisa memanfaatkan ukuran layar secara optimal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai viewport, kita bisa melakukan pencarian di Google dengan kata kunci Meta Viewport. Kita coba klik referensi dari w3schools.com.
Di sini kita bisa melihat penjelasan ringkas mengenai viewport. Lalu ini adalah tag meta viewport yang disarankan untuk digunakan pada standar HTML5. Di dalam tag meta, kita bisa melihat attribute name yang isinya viewport. Berarti kita sedang memberikan metadata mengenai viewport. Kemudian atribut konten memiliki dua nilai. Nilai yang pertama, width sama dengan device width, yang artinya kita mengatur agar lebar dari konten kita menjadi sama dengan lebar layar dari perangkat yang sedang digunakan untuk melihat konten. Dan nilai kedua adalah initial scale sama dengan 1. Berarti ukuran zoom awal yang digunakan untuk menampilkan konten kita. Dengan mengatur nilai initial scale dengan nilai 1, berarti browser akan menampilkan konten kita dengan ukuran font normal. Namun untuk perangkat dengan ukuran layar kecil, ada kemungkinan browser akan secara otomatis menggunakan ukuran font lebih besar agar tulisan bisa lebih terbaca. Di bagian bawahnya lagi kita bisa melihat contoh halaman HTML, di mana gambar sebelah kiri adalah halaman HTML yang tidak menggunakan meta viewport. Kita bisa melihat bahwa ukuran gambar yang ditampilkan hanya kecil, karena hanya menggunakan separuh dari ukuran layar yang tersedia. Sedangkan teks yang berada di bawah gambar menggunakan font dengan ukuran yang terlalu kecil, sehingga tidak nyaman untuk dibaca. Sedangkan contoh gambar di sebelah kanan adalah halaman HTML yang sama, namun menggunakan viewport. Kita bisa melihat bahwa ukuran gambar dan teks sudah lebih enak untuk dibaca. Namun perbedaan ini hanya bisa dilihat kalau kita sedang menggunakan perangkat smartphone atau tablet untuk mengakses halaman tersebut. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Yang pertama, kita telah mempelajari mengenai meta description yang kita isikan dengan keterangan ringkas mengenai konten kita. Keterangan ini nantinya akan digunakan oleh search engine untuk menampilkan konten kita di hasil pencarian. Kemudian, kita telah mempelajari mengenai meta keywords yang kita isikan dengan kata-kata kunci yang berhubungan dengan konten kita. Meta author dapat kita isi dengan nama penulis konten. Meta viewport digunakan untuk mengatur cara menampilkan konten kita di layar perangkat yang digunakan oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah elemen title yang berisi judul dari konten kita. Judul ini nantinya akan digunakan oleh search engine untuk menampilkan konten kita di hasil pencarian. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.